dan ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan. Shalom kepada semua. Pada hari ini kita bersama-sama lagi di dalam ibadah online. Seperti yang kita ketahui, PKP masih diteruskan lagi. Dan kita terpaksa mengikuti SOP dan SOP semakin diperketatkan. Namun itu tidak menghalang kita untuk terus datang kepada Tuhan. Baiklah, pada saat ini marilah kita sama-sama siapkan diri kita dan dalam keadaan yang tenang dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom, selamat pagi. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan, karena kita percaya Tuhan hadir di dalam hidup kita pada saat ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada, walaupun kita ibadah secara online. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena Dia yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Hallelujah.
hadirat-Mu datang memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada. Urapan-Mu sekarang penuhi kami, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, urapan-Mu mengalir Yesus, Yesus. Oh, oh. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang sangat kudus. Kami datang mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Engkau mengampuni setiap dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Setiap dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, di sepanjang setiap kelakuan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa di syurga. Ampuni kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Berikan kami belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa yang kami lakukan selama hidup kami Tuhan. Baik dari dosa pendengaran kami Tuhan, baik dari mata kami Tuhan yang melihat, telinga kami yang mendengar ya Tuhan, bahkan bibir kami yang berbicara ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Bahkan tangan kami ya Tuhan yang melakukan dosa ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bahkan hati kami Tuhan dan pikiran-pikiran kami ya Tuhan yang berpikir yang lain Tuhan, yang mungkin menjadikan dosa di dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami pada saat ini Tuhan. Bebaskan kami Tuhan. Bebaskan kami daripada setiap dosa-dosa yang membelenggu selama ini ya Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, yang menjadi penghalang berkat-berkat turun di atas kami Tuhan. Baik dosa terhadap orang tua kami Tuhan, terhadap saudara-saudara kami Tuhan Yesus, bahkan orang di sekeliling kami Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu pada saat ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Bebaskan kami daripada setiap rantai dosa yang menghidupkan kami selama ini Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan tercurah di dalam hidup kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan yang begitu besar bagi kami, memberikan kami kelepasan Tuhan, memberikan kami pengampunan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami, atas kasih setia-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Yesus.
Penuhilah hati kami yang penuh dengan ungkapan syukur Tuhan melalui puji dan sembah kami Tuhan. Bapa di surga, Engkau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Maka setiap doa yang kami angkat sebentar hari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab minggu ini dipetik dari Matius 5 ayat 1 hingga 6. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memegangnya. Terdapat di dalam Lukas 11 ayat 28. Baiklah, marilah kita sama-sama mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Penuhi
Nah, sekali lagi shalom kepada jamaat Tuhan yang dikasihi. Nah, kita sungguh bersyukur pada hari ini kerana kita dengan anugerah Allah dapat melaksanakan ibadah kita walaupun secara online. Jadi apapun yang kita sedang hadapi, marilah kita bersyukur kepada Allah kerana sekurang-kurangnya kita ada ibadah dalam talian, dan pada saat ini kita sekali lagi bertemu di dalam bersama-sama menikmati khotbah pada hari ini. Jadi sebelum kita mendengarkan khotbah pada hari ini, marilah kita mempersediakan diri kita dengan berdoa. Nah, marilah kita berdoa. Allah Bapa Syurgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di syurga, pada saat ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami memohon pimpinanmu ya Bapa di syurga, agar dalam kami mendengarkan khotbah ini, dalam kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami benar-benar dapat membuka hati kami, membuka telinga kami, untuk kami mengetahui apakah yang Engkau kehendaki bagi hidup kami ini. Bapa kami yang di syurga, ilhamilah kami melalui firman-Mu, melalui kata-kata-Mu, agar kami dapat menghadapi hari-hari kami dengan penuh kesyukuran dan penuh keyakinan bahwa Engkaulah yang memimpin kami dan Engkaulah yang telah memberkati kami selama ini. Terima kasih Bapa di syurga. Inilah doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan shalom kepada para jemaat. Nah, tema khotbah yang akan kita dengar pada hari ini adalah, temanya atau tajuknya adalah Kerajaan Allah di masa pandemik. Kerajaan Allah di masa pandemik. Dan teks itu, teks yang akan mengalasi khotbah kita hari ini adalah Matius pasal 5 ayat 1 hingga 6. Matius pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Nah, sebelum itu marilah saya membacakan teks ini, kita sama-sama membacakan teks ini. Matius pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Bab 3, ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, kerana merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, kerana mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, kerana mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kerana mereka akan dipuaskan. Inilah firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menarik perhatian kita kepada satu perkataan. Saya ingin menarik perhatian kita kepada satu perkataan, yaitu perkataan kerajaan. Oke, perkataan kerajaan sesuai dengan tema kita hari ini, kerajaan Allah di masa pandemik. Nah, saya ingin menarik perhatian kita kepada perkataan kerajaan. Apabila kita mendengar tentang perkataan ini, yaitu kerajaan, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita? Kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Nah, pastilah apa yang terlintas dalam pikiran kita apabila kita mendengar tentang perkataan ini, yaitu kerajaan, pastilah yang terlintas dalam pikiran kebanyakan daripada kita adalah kerajaan itu adalah berkaitan tentang raja dan tentang pemimpin, tentang negara juga, dan tentang undang-undang. Pastilah ini yang terlintas dalam pikiran kita. Apabila kita mendengar sahaja tentang perkataan kerajaan, pastilah kita memikirkan tentang raja dan rakyatnya, dan negara dan undang-undang, penguat kuasa undang-undang. Dan ini memang tepat, dan ini memang sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Dan umum juga, kita secara umum mengetahui bahwa kehadiran satu-satu kerajaan itu di dalam komuniti manusia atau dalam masyarakat kita, kehadiran satu kerajaan itu berfungsi untuk mengatur hidup manusia atau mengatur hidup kita. Contohnya, jika kita berada dalam
jika kita seorang rakyat yang berada dalam satu kerajaan, nah kerajaan itu berfungsi dengan penggubalan undang-undang dan pelaksanaan undang-undang yang mampu mengatur hidup manusia. Nah, seringkali khususnya pada masa-masa PKP, bermula dari tahun lalu sehingga pada tahun ini, sehingga pada saat ini, kita seringkali mengatakan bahwa marilah kita menunggu pengumuman kerajaan. Mari kita menunggu pengumuman kerajaan. Apakah ada SOP yang baru? Apakah SOP yang lama diperketatkan? Apakah SOP dilonggarkan begitu? Jadi di sini kita boleh melihat bahwa kerajaan, kehadiran satu kerajaan dalam komuniti manusia itu, yaitu kita sendiri dalam komuniti kita, itu mampu mengatur kehidupan kita. Secara ringkasnya, kerajaan itu mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Kerajaan mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, itu tentang kerajaan, tentang perkataan kerajaan. Kita sudah mendapat gambaran apakah maksud kerajaan. Kerajaan mampu mempengaruhi kehidupan manusia dengan pelaksanaan undang-undang, dengan orang-orang yang menggubal undang-undang. Pelaksanaan undang-undang itu mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, sekali lagi saya ingin menarik perhatian kita kepada satu topik yang sedikit berbeza daripada topik kerajaan. Seperti di dalam tema kita hari ini, kerajaan Allah di masa pandemik, saya ingin menarik perhatian kita pada kalimat ini atau perkataan ini, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Oke. Nah, apabila kita mendengar tentang perkataan ini, kerajaan Allah, kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Sekali lagi saya ingin bertanya kepada kita, kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Nah, topik tentang kerajaan Allah ini sebenarnya sangat penting. Sangat penting di dalam keseluruhan pengajaran Alkitab. Dalam keseluruhan pengajaran Alkitab, topik kerajaan Allah ini sangat penting. Mengapa saya katakan sangat penting? Kerana dalam kitab Matius sahaja, istilah atau perkataan kerajaan Allah, kadang-kadang juga disebut kerajaan sorga. Istilah ini digunakan sebanyak hampir 40 kali dalam kitab Injil Matius sahaja. Dan orang yang paling banyak kali menggunakan perkataan ini adalah Yesus. Oke. Yesus paling banyak kali menggunakan perkataan ini, yaitu kerajaan Allah. Kadang-kadang juga dia menyebut kerajaan sorga. Malah ketika dia mengajar tentang bagaimana berdoa, sebenarnya pengajaran Yesus tentang doa itu adalah berkaitan dengan kerajaan Allah juga. Kita ingatkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini sebenarnya Yesus sedang mengajar tentang kerajaan Allah. Yesus mengajar tentang kerajaan surga. Dan juga kita melihat apabila Yesus berkata tentang perumpamaan, tentang pengajaran-pengajaran yang lain, seperti dalam teks hari ini, khotbahnya di bukit, itu semua Yesus berkata dikaitkan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Jadi topik ini sangat penting untuk kita ketahui sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang memegang Alkitab sebagai firman Allah. Topik ini sangat penting di dalam Alkitab. Namun saya ingin kongsikan di sini bahwa topik ini atau istilah ini sebenarnya sudah lama wujud sebelum zaman Tuhan Yesus. Sebenarnya istilah ini sudah lama wujud sebelum Yesus lagi. Hanya sahaja pada zaman Yesus, pada zaman Injil itu sendiri, Yesus memperkembangkan topik ini. Dia memperkembangkan topik ini. Malah ketika dia memulakan pelayanannya, topik inilah yang sering kali disebut-sebutnya. Jadi saya sudah katakan tadi, sebenarnya perkara atau topik tentang kerajaan Allah itu sudah lama wujud. Malah pada zaman kitab Kejadian lagi sudah ada prinsip dan gambaran tentang kerajaan Allah itu. Nah, mari saya membawa kita semua untuk kita kembali kepada kitab Kejadian. Kita kembali kepada kitab Kejadian untuk kita melihat kira-kira apakah kerajaan Allah itu sebenarnya. Nah, di sini jika kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 hingga 28,
Kejadian pasal 1 ayat 27 hingga 28 berbunyi demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 27. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di sini kita melihat konsep kerajaan itu sudah mula-mula muncul dalam kitab Kejadian. Nah, dalam ayat 27 kita boleh melihat di sini bahwa Allah menciptakan manusia itu seturut dengan gambarannya, kan? Allah menciptakan manusia itu seturut dengan gambarannya, laki-laki dan perempuan seturut dengan gambaran Allah. Kemudian dalam ayat 28 Allah memberikan arahan. Allah memberikan arahan kepada manusia. Allah memberikan arahan kepada manusia, dan arahan pertama yang diberikan Allah itu adalah, jika kita membaca, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di sini kita melihat bahwa selepas Allah menciptakan manusia dengan gambarannya itu, Allah memberikan satu arahan bagaimana manusia harus mengatur dunia ini. Dengan kata lain, sebenarnya apabila Allah menciptakan manusia ini, Dia menciptakannya menurut gambarannya, kerana Dia mahu melantik manusia sebagai rakan kongsi. Oke, ini sangat penting. Allah mahu melantik manusia sebagai rakan kongsi untuk mengatur dunia ini. Oke, sebab itulah manusia diciptakan menurut dengan gambaran Allah. Kerana Allah melantik manusia menjadi rakan kongsinya untuk mengatur dunia ini. Arahannya yaitu beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan burung-burung dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini Allah memberi arahan kepada manusia untuk mengatur dunia ini. Mengatur dunia ini kerana manusia itu dilantik sebagai rakan kongsi. Sebab itulah manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Manusia adalah rakan kongsi Allah untuk mengatur dunia ini. Nah, di situ konsep kerajaan Allah itu kita sudah dapat lihat, di mana Allah seperti dia melayani atau dia melakukan, memberi arahan. Dia seperti seorang raja. Dia seperti seorang raja yang memberikan arahan kepada manusia dan manusia melaksanakan arahan itu. Nah, di sini konsep kerajaan itu sudah kelihatan, kan? Di sini konsep kerajaan itu sudah kelihatan. Namun jika kita terus membaca kitab Kejadian, khususnya dalam Kejadian pasal yang kedua, di situ kita akan melihat tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Maaf, bukan Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, di mana di sini peristiwa tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, manusia itu rakan kongsi Allah untuk mengatur dunia ini, kan? Sebab itulah manusia diciptakan menurut gambaran dan rupa Allah. Namun dalam seterusnya kisah tentang kejatuhan manusia dalam kitab Kejadian itu, di mana manusia jatuh di dalam dosa, statusnya sebagai rakan kongsi itu hilang. Statusnya sebagai rakan kongsi Allah untuk mengatur dunia ini hilang. Nah, mengapa status itu hilang sehingga itu dikatakan sebagai berdosa? Karena apabila manusia diberikan arahan, pada mula-mulanya yang baik dan jahat itu ditentukan oleh Allah. Apa yang baik dan apa yang jahat itu Allah yang menentukan, dan arahan dikeluarkan kemudian dan manusia hanya melaksanakannya. Namun seterusnya dalam kitab Kejadian pasal 3, apa yang manusia lakukan di situ? Manusia ingin menentukan apa yang baik dan apa yang jahat seturut dengan
fikirannya sendiri, seturut dengan keinginan dia sendiri. Ini bermakna bahwa peranan manusia untuk melaksanakan arahan Allah itu dia tambahi. Manusia itu sendiri tambahi, di mana tugas untuk menentukan yang baik dan yang jahat itu sebenarnya itu adalah tugas Allah, dan manusia hanya melaksanakan arahan Allah. Tetapi manusia dia mengambil tugas Allah. Dia mengambil tugas Allah dan menentukan apa yang baik dan apa yang jahat seturut dengan fikirannya sendiri, seturut dengan keinginannya sendiri. Dengan kata lain, manusia membelakangi Allah. Manusia membelakangi Allah, di mana tugas Allah yaitu menentukan yang baik dan yang jahat itu diambil olehnya. Dengan kata lain, jika kita melihat ini dalam konsep kerajaan, Allah sebagai raja dan manusia sebagai pelaksana arahan raja, manusia sudah memberontakkan. Manusia sudah memberontak karena dia membuat keputusan sendiri. Sebenarnya tugasnya hanya melaksanakan arahan, tetapi dia membuat keputusan sendiri dan dia ingin mengatur sendiri apa yang baik dan apa yang jahat dan pengaturan yang seterusnya. Jadi sebab itulah dikatakan di situ manusia jatuh di dalam dosa. Manusia membelakangi Allah dan manusia kehilangan status sebagai rekan kongsi. Dengan kata lain, manusia sudah gagal. Manusia memberontak terhadap Allah. Nah, namun walaupun demikian, Allah tidak berputus asa. Allah tidak berputus asa seperti yang kita tahu. Walaupun manusia sering kali gagal dalam menjadi rekan kongsi Allah sebenarnya. Allah sering kali berfirman kepada manusia. Daripada zaman Abraham kepada zaman Israel, zaman bangsa Israel, sering kali Allah berfirman, tetapi manusia sering kali gagal. Kita boleh melihat itu jika kita membaca kitab Kejadian, kitab Keluaran, sampai kepada kitab Raja-Raja. Kegagalan itu sering ada. Manusia sering mengalami kegagalan. Namun Allah tidak berputus asa. Allah masih ingin melaksanakan kerajaannya di bumi ini, kerajaan Allah di bumi. Allah masih ingin melaksanakan kerajaan di bumi ini, kerajaannya di bumi ini dengan melantik manusia sebagai rekan kongsi. Walaupun manusia sering kali gagal. Nah, kita boleh melihat kegagalan manusia itu. Pertama-tama, kita boleh melihat sikap bangsa Israel. Sebenarnya bangsa Israel, bila dia disebut bangsa pilihan, sebenarnya Allah, pemahaman dia adalah Allah memilih bangsa Israel sebagai rekan kongsinya untuk melaksanakan arahan Allah. Seperti ketika dia menciptakan manusia, rekan kongsi untuk melaksanakan arahan Allah. Sebab itulah ada hukum Taurat yang diterima oleh Musa. Itu adalah arahan Allah untuk bangsa Israel untuk dilaksanakan. Namun Musa belum turun lagi dari Gunung Sinai, orang Israel sudah melanggar arahan itu. Nah, kegagalan itu kita dapat lihat di situ, kegagalan demi kegagalan. Walaupun di zaman raja-raja Israel juga, di zaman raja-raja Israel, di mana bukan sahaja sudah ada hukum Taurat yang diterima oleh Musa, tetapi ada nabi-nabi. Ada nabi-nabi yang datang dan menjadi penyambung lidah Allah, menjadi orang juru cakap yang memberi arahan daripada Allah kepada bangsa Israel. Tetapi jika kita melihat raja-raja dalam bangsa Israel, dalam kerajaan Israel itu sendiri, sampaikan ada raja yang bukan sahaja membelakangi arahan Allah atau membelakangi hukum Taurat, tetapi ada raja yang membuangnya sepenuhnya dengan menganuti dewa-dewa daripada bangsa lain. Jadi kegagalan demi kegagalan, kegagalan manusia demi kegagalan manusia, daripada kitab Kejadian sehingga kepada bangsa Israel, sehingga kepada zaman raja-raja, sehingga kepada zaman pembuangan. Sebab itulah bangsa Israel dihukum oleh Allah di dalam pembuangan, kerana mereka gagal melaksanakan arahan Allah di dalam hukum Taurat itu sendiri. Dan bukan sahaja di dalam hukum Taurat, dalam kata-kata para nabi juga orang Israel gagal melaksanakan arahan daripada Allah. Sebenarnya Allah memang mahu supaya ada satu bangsa, ada satu kelompok manusia yang menjadi rekan kongsi Allah untuk melaksanakan arahannya, seperti yang Allah mula-mula firmankan kepada Adam dan Hawa. Namun kegagalan demi kegagalan, sebenarnya kegagalan demi kegagalan, dan kegagalan manusia ini berlangsung sehingga pada zaman Injil.
zaman Tuhan Yesus sebenarnya. Nah, sehingga pada zaman Yesus, apabila Yesus memulakan pelayanannya di Galilea, jika kita membaca kitab Injil Matius khususnya, selepas Yesus melepasi pencobaan di padang gurun, dia memulakan pelayanannya. Dan pertama yang dia lakukan, seperti laporan Injil Matius pasal 4 ayat 17, pertama-tama yang Yesus serukan adalah apa yang dia katakan? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sebenarnya Yesus seolah-olah menyatakan bahwa dialah orang yang akan membawa sekali lagi kerajaan Allah itu di dunia ini. Dialah orang yang sekali lagi akan membawa kerajaan Allah itu ke dunia ini. Sebenarnya Yesus seolah-olah menyatakan dirinya bahwa dialah yang akan menjadi raja dalam kerajaan itu. Dan ini sebenarnya memang sebab pada mula-mula Allah melantik para nabi, Allah memberikan hukum Taurat untuk menjadi panduan bagi manusia. Namun itu tidak pernah cukup. Karena mungkin pertama manusia tidak memahami tentang kata-kata nabi, tentang hukum Taurat. Dan kedua, manusia memang sangat degil. Sehinggalah Allah membuat mungkin manusia akan percaya. Dan kerajaan Allah betul-betul dapat diwujudkan di dunia ini. Sehingga ada manusia yang menjadi rekan kongsi kepada Allah. Jika Yesus sendiri yang mengajarkan tentang kerajaan itu. Nah, sudah saya katakan tadi dalam permulaan bahwa Yesuslah yang menyeru-nyerukan tentang kerajaan ini. Yesus coba menggambarkan apakah sebenarnya kerajaan Allah itu. Sehingga dia seringkali mengatakan tentang perkara ini. Nah, khususnya pada hari ini kita belajar daripada Matius pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ini sebenarnya adalah penyataan tentang gambaran kerajaan Allah itu. Bagaimana keadaan kerajaan Allah itu yang sesungguhnya. Sebenarnya Yesus ajarkan melalui khotbah-khotbahnya di atas bukit. Matius pasal 5 sehingga pasal yang ke-7 ini adalah khotbah-khotbah Yesus di atas bukit. Dan juga di dalam perumpamaannya. Ini adalah sebenarnya Yesus coba mengajar kepada manusia, kepada kita semua, kepada pendengarnya pada ketika itu, beginilah seharusnya keadaan kerajaan Allah. Beginilah seharusnya keadaan kerajaan Allah. Nah, mari kita melihat, saya akan terus melompat di dalam ayat yang ketiga. Karena ayat yang pertama dan kedua itu adalah latar belakang tentang keadaan masa itu di mana Yesus mulai mengajar. Nah, dalam ayat yang ketiga, saya akan membacakan ayat yang ketiga, Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, apa yang dikatakan Yesus di sini dengan miskin adalah kata miskin bukan berkata tentang miskin secara material atau miskin dari segi uang dan harta. Bukan itu yang Yesus maksudkan. Tetapi sebenarnya apa yang Yesus maksudkan adalah kemiskinan secara rohani. Ini bermaksud bahwa ayat 3 ini bermaksud bahwa orang yang menyadari bahwa dia miskin secara rohani di hadapan Allah, dia menyadari dia miskin secara rohani di hadapan Allah dan dia memerlukan Allah, dialah orang yang berbahagia. Dengan kata lain, saya ulangi sekali lagi bahwa orang yang menyadari bahwa dia miskin secara rohani dan dia memerlukan Allah, inilah orang yang berbahagia. Ayat yang ketiga. Ini adalah gambaran tentang kerajaan Allah itu. Atau dengan kata lain, jika saya boleh katakan di sini bahwa rakyat dalam kerajaan Allah itu adalah rakyat yang merasa miskin di hadapan Allah, miskin secara rohani dan merasa dia memerlukan Allah. Dialah rakyat dalam kerajaan Allah. Dialah orang-orang yang berbahagia. Nah, itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat adalah
Ayat yang keempat, mari saya bacakan dahulu di sini ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, kerana mereka akan dihibur. Nah, ayat yang keempat ini berkata tentang kesedaran diri daripada dosa. Oke. Ayat keempat ini berkata tentang kesedaran diri daripada dosa. Ini bermaksud bahwa orang yang merasa duka cita, orang yang merasa duka cita kerana dosa-dosanya, orang yang merasa duka cita kerana dia telah melakukan dosa, kerana dosa-dosanya, orang inilah adalah orang yang berbahagia. Oke. Orang yang merasa duka cita kerana dia merasa bahwa dia telah berdosa di hadapan Allah, orang inilah orang yang berbahagia. Orang yang merasa duka cita kerana dia telah berdosa di hadapan Allah dan dia merasa dosa itu membawa kesedihan di dalam hatinya, orang inilah orang yang berbahagia, dan orang inilah yang digambarkan sebagai rakyat di dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, orang yang merasa duka cita oleh kerana dosa-dosanya, mereka inilah rakyat di dalam kerajaan Allah. Mereka inilah orang yang berbahagia. Nah, itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, kerana mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, kerana mereka akan memiliki bumi. Nah, ayat ini sebenarnya hampir sama dengan ayat yang ketiga. Ayat ini hampir sama dengan ayat yang ketiga, yaitu berkata tentang kerendahan hati. Oke, berkata tentang kerendahan hati. Ini bermaksud bahwa seseorang yang menyedari bahwa dia lemah, seseorang yang menyedari bahwa dia lemah dan memerlukan Allah, orang inilah yang berbahagia. Oke, seseorang yang menyedari bahwa dirinya lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa di luar daripada Allah, orang inilah yang orang yang berbahagia. Orang inilah orang yang berbahagia. Dan orang inilah yang berada dalam kerajaan Allah. Okay? Orang inilah yang berada dalam kerajaan Allah. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat yang keenam. Berbahagialah orang yang ayat yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kerana mereka akan dipuaskan. Kerana mereka akan dipuaskan. Nah, dalam ayat 6 ini, apa yang dikatakan sebagai kebenaran itu sebenarnya adalah, maksudnya adalah kehendak Allah. Dengan kata lain, apabila Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ini bermakna bahwa berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kehendak Allah. Ini bermaksud bahwa orang yang mencari kehendak Allah seperti dia mencari air ketika dahaga, orang inilah orang yang berbahagia. Orang inilah yang berada dalam kerajaan Allah. Orang yang merasa bahwa dia sangat dahagakan kehendak Allah atau kebenaran itu sendiri, orang inilah yang berbahagia. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri di mana dia menggambarkan keadaan orang, keadaan rakyat, keadaan mereka yang berada di dalam kerajaan Allah. Keadaan mereka yang berada di dalam kerajaan Allah. Sangat menarik sebenarnya, sebab Yesus tidak mengatakan tentang raja atau pemimpin atau apa yang kita fahami tentang kerajaan, tetapi Yesus berkata tentang sikap. Tentang sikap. Apabila dia menerangkan tentang kerajaan Allah, dia mengatakan tentang sikap, dan ini perkara yang sangat menarik. Ini perkara yang sangat menarik. Nah, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingin bertanya kepada kita semua. Apakah kita masih mempunyai sikap? Apakah kita masih mempunyai sikap seperti yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 3 hingga ayat yang ke-6 ini? Apakah kita masih mempunyai sikap itu? Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini, apakah kita masih berduka cita apabila kita merasa bahwa kita sudah berdosa? Apakah kita masih dahagakan kebenaran firman Allah, dahagakan kehendak Allah? Apakah kita masih
Apa kita merasa rohani dan kita memerlukan Allah pada ketika ini? Jika kita merasakan semuanya itu, semua sikap-sikap yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, kita berada dalam kerajaan Allah. Kita berada dalam kerajaan Allah. Nah, saya masih ingat khotbah kita punya din, dalam pelayanan online pusat minggu yang lalu. Apa yang dia katakan di situ? Ada satu perkara yang sangat menarik dia katakan di situ. Katanya, pandemik ini menjadikan kita orang seperti diri kita lagi, orang yang bukan seperti diri kita lagi, katanya. Katanya, pandemik ini menjadikan kita seolah-olah orang yang bukan diri kita lagi. Kerana kita dikurung, keadaan kita dikawal dan kebiasaan kita tidak dapat kita lakukan, dia bilang. Jadi itu membawa saya kepada satu pertanyaan. Apakah ketika kita ketika kita mahu menjadi rakyat di dalam kerajaan Allah, dan bila pandemik ini menyerang kita, apakah kita masih berada di dalam kerajaan Allah? Apakah sikap-sikap seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 3 hingga ayat yang kelima ini masih ada dalam diri kita? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Dan biarlah pertanyaan itu kita jawab sendiri di dalam hati kita. Kita jawab sendiri kerana hanya kita yang tahu jawabannya. Hanya kita yang tahu sikap kita. Hanya kita yang tahu jawabannya. Jadi sampai di sini sahaja khutbah kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di syurga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa syurgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu kerana pada hari ini Engkau telah memperkenalkan kami kepada satu topik yang sangat penting untuk kami pelajari, yaitu topik tentang kerajaan Allah. Bapa kami yang di surga, kami tahu bahwa topik ini sungguh berat bagi kami kerana ini berkata tentang sikap kami. Dan khususnya pada masa ini, di masa-masa kami menghadapi pandemik ini, ya Bapa di surga, kami berkelakuan tidak seperti diri kami yang dahulu. Kerana keadaan kami, pergerakan kami, semua itu dikawal. Namun Bapa di syurga, biarlah kami terus-menerus mendekatkan diri kepadamu, terus-menerus dahaga terhadap kehendak-Mu, supaya Bapa di syurga, dari segi iman, dari segi kerohanian kami terus kukuh dan kami terus layak sebagai rakyat di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di syurga, inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
puji, syukur, dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga, di mana sepanjang hidup kami, sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga kalau pada pagi ini Tuhan kami sudah diberkati lewat firman-Mu Bapa. Oh haleluya Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi makanan rohani kami, menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang sudah melayani kami. Tuhan Kau kembalikan berlipat ganda pengurapan baru kepadanya ya Bapa di surga. Biarlah itu semuanya itu demi kemuliaan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, dimanapun dia melayani Tuhan, Kau pakai dia lebih lagi dari dalam Tuhan, lebih lagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau juga berdoa bagi jiwa-jiwa yang sudah lama menghilang, sudah jauh daripada-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan Yesus Kau lawat dia Bapa, Kau rangkul dia, Kau kembalikan dia ke jalan yang benar Bapa. Tuhan, kami mau juga berdoa buat mereka yang dijangkiti penularan COVID-19 Tuhan, agar mereka diberi kekuatan, kemampuan ya Bapa, kesehatan Bapa di surga, karena Engkau adalah dokter yang tidak kelihatan yang bisa menyembuhkan mereka. Kami mau juga berdoa Bapa di surga, di mana virus corona ini Tuhan, supaya lebih cepat hilang dari muka bumi ini Bapa di surga. Oh haleluya Bapa di surga. Kami mau berdoa juga bagi anak-anak-Mu Tuhan yang dalam pergumulan, apapun pergumulan mereka, baik itu pergumulan rumah tangga, pergumulan anak-anak, dan juga pemulihan ekonomi ya Bapa. Engkau pulihkan Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan yang lebih berkuasa Tuhan. Kau Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang kami perlukan Bapa di surga. Tuhan, kami mau juga berdoa buat pembukaan semula sekolah Bapa. Semoga anak-anak tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, baik mereka yang menduduki SPM diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjawab kertas pemeriksaan Bapa. Tuhan, oh semuanya itu kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Kau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang tahu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa di surga. Kami mau berdoa juga bagi kami semua, keselamatan kami. Kami berdoa bagi negara ini Tuhan, di mana negara ini Tuhan, kami ada di tempat ini, kami ada di tempat ini semuanya itu karena kasih kemurahan-Mu Bapa di surga. Oh haleluya, Engkau memberkati negara Malaysia ini, dari pemerintah atas sampai ke bawah ya Bapa di surga. Berkati negeri Sabah ini, hanya disandarkan ini di gereja kami Tuhan. Semua gereja-gereja Tuhan kami bawa dalam nama Yesus. Kau memberkati agar Tuhan Yesus semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom kepada jemaat yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Kita sedang bersama-sama di dalam ibadah online. Dan pada masa ini kita akan masuk dalam ruangan pengumuman.
Baiklah, pengumuman yang pertama, seperti yang terdapat di dalam grup Indah Mandiri, para jemaah dijemput untuk menyertai program rantaian doa. Yang kedua, jemaah yang memerlukan pelayanan doa khusus atau firman Tuhan, bolehlah berhubung dengan penginjil Mark di nomor telepon 0111 623 6043 dan pelayanan dilaksanakan secara rekaman suara atau panggilan telepon. Seterusnya, pengumuman yang ketiga, untuk jemaat yang ingin memberi sumbangan seperti persembahan, persepuluhan, dan janji iman, Anda bolehlah menyalurkan sumbangan Anda melalui BNN atau transfer ke nomor akaun yang tertera di skrin Anda. Jemaat sekalian, marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa dengan menerima berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.